Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maika Sarah, NIM 21301084 dari kelas BK 6B. Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah model-model konseling humanistik, yaitu Achievement Motivation Training, dengan nama kegiatan mewujudkan impianmu dan membuat pencapaian besar dengan meningkatkan motivasi diri, yang ditunjukkan pada siswa kelas 11 dan 12 SMA Negeri Nusa Bangsa, yang bertujuan agar pertama membantu peserta didik mengembangkan rasa percaya diri dan motivasi diri yang kuat, kemudian membantu peserta didik memahami pentingnya motivasi dan mencapai prestasi, kemudian ketiga mengembangkan sikap positif dan keyakinan dari siswa, kemudian yang keempat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik siswa. Baiklah, yang pertama itu ada apa itu motivasi? Motivasi merupakan kekuatan atau energi yang berada dalam diri seseorang. Energi tersebut mempengaruhi usaha-usaha, mengarahkan perilaku, dan akhirnya mempengaruhi kinerja seseorang. Sebetulnya tidak hanya mempengaruhi pada diri sendiri, energi tersebut juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jadi motivasi dalam hal ini adalah kekuatan dasar yang membentuk suatu perilaku, dan perilaku tersebut harus mempunyai tujuan tertentu. Semakin tinggi motivasi seseorang, maka semakin ia terpacu untuk mencapai tujuannya. Motivasi juga bisa ditularkan pada orang lain, seperti kepada teman atau kepada guru, oleh guru kepada muridnya. Kemudian motivasi, ada beberapa jenis motivasi. Yang pertama, motivasi didasarkan atas ketakutan atau fear motivation. Seseorang takut melakukan sesuatu karena takut jika tidak melakukannya maka sesuatu yang buruk akan terjadi, misalnya. Kemudian yang kedua, motivasi karena ingin mencapai sesuatu atau achievement motivation. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai suatu sasaran atau suatu prestasi tertentu. Kemudian yang terakhir ada motivasi didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation. Motivasi ini didasarkan oleh satu misi dan tujuan hidupnya. Seseorang yang telah menemukan misi hidupnya bekerja berdasarkan nilai atau value yang diyakininya. Nilai-nilai itu dapat berupa rasa kasih sayang pada sesama atau ingin memiliki makna dalam menjalani hidupnya. Individu yang memiliki motivasi ini biasanya memiliki visi yang jauh ke depan. Kemudian motivasi ini sangat penting bagi kita dalam mencapai prestasi atau mencapai tujuan kita, karena motivasi memegang peran krusial dalam mencapai prestasi. Tanpa motivasi yang kuat, seseorang cenderung kehilangan fokus, semangat, dan daya tahan saat menghadapi rintangan dan tantangan. Kemudian ada beberapa alasan mengapa motivasi ini sangat penting dalam mencapai prestasi. Yang pertama, itu adalah karena mendorong tindakan. Motivasi adalah pendorong utama dan dalam tindakan baik. Karena seseorang memiliki motivasi yang kuat, mereka cenderung akan lebih aktif dan berusaha mencapai tujuan mereka. Kemudian yang kedua, mengatasi rintangan. Ketika menghadapi rintangan atau kesulitan, motivasi yang kuat dapat membantu seseorang untuk tetap bertahan dan mencari solusi. Orang yang sangat termotivasi cenderung lebih kreatif dalam menemukan cara untuk mengatasi hambatan. Kemudian meningkatkan daya tahan. Motivasi yang tinggi juga dapat meningkatkan daya tahan seseorang. Mereka yang termotivasi secara intrinsik biasanya cenderung memiliki daya tahan yang lebih baik saat menghadapi tekanan dan kelelahan. Kemudian membangkitkan semangat. Motivasi dapat membangkitkan semangat dan antusiasme yang diperlukan untuk tetap bergerak maju bahkan ketika hal-hal yang menjadi sulit. Ketika seseorang memiliki motivasi yang kuat, mereka cenderung lebih bersemangat dalam mencapai tujuan mereka. Kemudian meningkatkan konsentrasi. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan
tingkat konsentrasi seseorang. Mereka cenderung lebih fokus pada tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan tidak terlalu terpengaruh oleh gagasan eksternal. Kemudian yang selanjutnya kita harus melakukan refleksi diri untuk mengidentifikasi motivasi diri kita. Tentu saja ada langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam melakukan aktivitas refleksi diri ini. Yang pertama yaitu temukan waktu dan yang tepat dan tenang. Pilihlah waktu dan tempat yang tenang dan tidak terganggu untuk melakukan refleksi diri. Pastikan kita memiliki waktu yang cukup untuk melakukan aktivitas ini tanpa gangguan dari luar. Kemudian, tulis atau catat pikiran kita. Siapkan buku catatan atau buku dokumen di komputer kita. Tuliskan atau catatlah pikiran dan refleksi kita secara tertulis. Ini membantu kita untuk lebih fokus dan terstruktur dalam identifikasi motivasi pribadi kita. Kemudian tanyakan pertanyaan yang mendalam. Mulailah dengan menanyakan diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang apa yang mendorong kita dalam hidup. Misalnya, apa yang membuat kita bangun setiap pagi dan dengan semangat, apa yang membuat kita merasa hidup, dan apa yang membuat kita merasa berarti. Kemudian tinjau pencapaian kita. Berpikir tentang pencapaian besar dalam hidup kita, baik yang sudah terjadi maupun yang kita inginkan di masa depan. Apa yang mendorong kita untuk mencapai atau ingin mencapai hal-hal tersebut? Apakah itu keinginan untuk berkembang, keinginan untuk membantu orang lain, atau dorongan lainnya? Kemudian, evaluasi nilai dan kepercayaan kita. Tinjau kembali nilai-nilai dan kepercayaan diri kita. Apa yang benar-benar penting bagi dalam hidup kita? Apakah itu keadilan, kebebasan, keluarga, atau hal lain? Bagaimana nilai-nilai dan kepercayaan diri kita mempengaruhi motivasi kita? Kemudian refleksi atas emosi dan perasaan kita. Tinjau kembali emosi dan perasaan yang muncul saat kita mencapai atau menghadapi tantangan. Apakah itu kegembiraan, kecemasan, atau ketakutan? Apakah emosi tersebut mempengaruhi motivasi kita? Bagaimana kita dapat mengolah emosi tersebut agar tetap termotivasi? Kemudian, buat rencana tindakan. Berdasarkan refleksi kita, buatlah rencana tindakan untuk meningkatkan atau memelihara motivasi pribadi. Mungkin kita perlu menetapkan tujuan yang lebih spesifik, menyesuaikan prioritas kita, atau mencari dukungan dari orang lain. Kemudian, dalam mencapai tujuan dan prestasi yang kita inginkan, penting bagi kita untuk menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna. Tentunya menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna ini membutuhkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa tujuan tersebut terstruktur, dapat dicapai, dan memberikan arti yang dalam bagi diri kita. Yang pertama yaitu jelaskan tujuan kita. Jadikan tujuan kita itu spesifik dan terukur. Daripada hanya mengatakan saya ingin menjadi anak yang berprestasi, lebih baik katakan saya ingin menjadi juara satu lomba karya ilmiah, menjadi peringkat 5 besar di dalam kelas, belajar dengan rajin, mengasah bakat saya, dan yang lain-lain. Tujuan yang spesifik akan memberikan arah yang jelas tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian, tetapkan waktu batas. Menetapkan batas waktu untuk pencapaian tujuan kita membantu diri kita untuk tetap fokus dan terorganisir. Jadwalkan batas waktu yang realistis dan terstruktur untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang terakhir, tulis dan tinjau tujuan kita. Tulis tujuan kita secara tertulis, letakkan di tempat yang terlihat. Hal ini akan membantu kita untuk tetap terhubung dengan tujuan kita dan meningkatkan aktuabilitas. Kemudian, selalu yakinkan diri kita dalam pencapaian tujuan.
dalam mewujudkan suatu tujuan atau prestasi, kita harus tetap yakin terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita dalam mencapai suatu tujuan tersebut, agar kita tetap berjalan menuju tujuan yang kita inginkan. Apabila kita ragu atau tidak yakin di pertengahan jalan, maka itu akan mengganggu progres kita dalam mewujudkan suatu tujuan yang kita inginkan. Kemudian kita juga harus memiliki pola pikir yang positif terhadap diri kita sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengentaskan pikiran negatif. Langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, praktik kesadaran diri atau self-awareness. Pertama-tama, sadari pikiran negatif saat mereka muncul. Tanpa kesadaran diri, kita tidak akan dapat mengatasi pola pikir negatif dengan efektif. Latihlah diri kita untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran yang merugikan, kapan dan mengapa mereka muncul. Kemudian, refleksi dan penyaringan. Setelah kita mengetahui atau mengidentifikasi pikiran negatif kita, selidiki kebenaran di baliknya. Kemudian, apakah ada bukti yang mendukung pikiran tersebut? Apakah ada cara alternatif untuk melihat situasi tersebut yang lebih positif atau realistis? Jika tidak, berusahalah untuk menyaring atau mengubah pikiran tersebut. Kemudian, praktik graduate atau rasa syukur. Menghargai hal-hal yang baik dalam hidup kita dapat membantu memerangi pikiran negatif. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kita syukuri, baik besar maupun kecil. Ini membantu kita untuk melihat sisi positif dari kehidupan kita dan menghargai apa yang kita miliki. Kemudian, gunakan afirmasi positif. Afirmasi adalah pernyataan positif yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri untuk memperkuat pola pikir positif. Buatlah beberapa afirmasi yang mendukung dan menguatkan diri kita, lalu ulang-ulang secara teratur, terutama ketika kita merasa tekanan atau meragukan diri sendiri. Kemudian, hindari perbandingan diri. Jauhi kebiasaan membandingkan diri kita dengan orang lain. Fokuslah pada perkembangan pribadi kita sendiri dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, bukan versi orang lain. Kemudian, perhatikan lingkungan kita. Hindari lingkungan yang toksik atau orang-orang yang sering menimbulkan pikiran negatif dalam diri kita, dan carilah teman-teman dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pola pikir positif kita. Kemudian, jaga keseimbangan hidup. Berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam hidup kita antara pekerjaan, waktu bersosialisasi, istirahat, dan kesenangan. Ketidakseimbangan dapat menyebabkan stres dan memperburuk pola pikir negatif. Kemudian, melakukan aktivitas afirmasi ini sangat penting untuk menguatkan keyakinan diri kita. Agar dapat memperkuat keyakinan terhadap diri kita dapat melakukan kegiatan afirmasi. Afirmasikan kepada diri kita bahwa kita pasti bisa mencapai tujuan itu. Contohnya, aku bisa, aku pasti bisa, tentu saja aku bisa. Aku bisa menjadi juara 5 besar di kelas. Aku bisa menjadi juara 1 lomba karya ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam mencapai tujuan dan prestasi, tentunya kita sangat penting untuk mengatur manajemen waktu. Dalam mencapai tujuan yang kita inginkan, kita harus bisa mengatur manajemen waktu. Yang artinya kita membagi waktu antara waktu belajar dengan waktu latihan membuat karya ilmiah misalnya, atau waktu mengasah bakat lainnya, agar kita tidak mengorbankan salah satunya. Seperti jika kita sibuk mengerjakan mengejar lomba atau kejuaraan kita jadi tidak fokus belajar dan membuat nilai kita menjadi turun. Hal ini dapat diatasi dengan membuat jadwal harian dan jadwal mingguan. Menyusun kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam satu hari agar kita bisa melakukannya dengan pembagian yang sempurna. Akademik kita bagus, kemudian non akademik kita juga bagus. Baiklah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Saya harap kita semua bisa
membangkitkan motivasi diri kita agar kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan dan kita dapat meraih prestasi-prestasi yang besar yang kita inginkan. Saya tutup kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.